kita akan bersama-sama melihat drama seremonial agama Katolik yang dibawakan oleh kelas 81 tentang panggilan Roh Kudus. Maka anak-anak kami yang terkasih, mari kita saksikan penampilan drama yang akan mereka tampilkan hari ini. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Wah, kurang semangat nih. Kita tes dulu ya semangatnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Hari ini kami dari 81 hadir di depan teman-teman semua, bukan hanya untuk tampil, terkhususnya untuk seremonial agama, tetapi di sini kami akan membagikan sebuah kisah perenungan lewat drama singkat kami. Nah, mungkin dari kalian semua pasti penasaran kan siapa aja tokoh, bahkan pemeran utamanya. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mary Arta sebagai narator. Saya Brian sebagai Roh Kudus. Saya Gisa sebagai personal. Saya Abiel sebagai pemeran utama. Saya Elizabeth sebagai si paling dewasa atau kakak Abiel. Saya Adonalisa Victoria Senturi sebagai pengamat. Saya Diana sebagai sahabat Gisa. Saya Yesi sebagai provokator. Saya Citra sebagai si bijak dan religius. Saya Arnoldi sebagai sahabat dari Abiel. Nah, udah tahu kan semuanya? Nah, sekarang kalian juga harus perlu tahu apa tema yang akan kami angkat pada hari ini. Temanya yaitu panggilan Roh Kudus di tengah keraguan dunia. Seringkali kita merasa bahwa masa depan adalah tentang menjadi apa yang orang lain inginkan, atau menjadi apa yang terlihat hebat di mata dunia, seperti menjadi populer, kaya, atau sukses secara materi. Namun, dalam drama yang akan kita saksikan ini, kita belajar bahwa ada satu suara yang lebih lembut, namun lebih kuat dari segala ekspektasi tersebut, yaitu suara Roh Kudus. Sebelum kita menyaksikan drama ini, mari kita sejenak merenungkan siapa itu Roh Kudus. Dalam iman Katolik, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal yang hadir sebagai penolong, penghibur, dan roh kebenaran yang membimbing langkah hidup kita. Kehadirannya di dalam diri kita bukan tanpa bukti. Ia menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam drama yang akan kita saksikan, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara nyata. Tokoh utama kita, Abiel, mengalami pergumulan hebat antara mengikuti keinginan duniawi atau menjawab panggilan Tuhan untuk masuk seminari. Di tengah kebingungan dan rasa takut, talenta serta orang yang dicintai, Roh Kudus hadir memberikan suara yang lebih kuat. Melalui bimbingannya, Abiel belajar bahwa ketaatan bukanlah sebuah kehilangan, melainkan jalan menuju kedamaian sejati. Mari kita saksikan bagaimana buah-buah roh, terutama kesetiaan dan damai sejahtera, tumbuh dan bersemi dalam perjalanan hidup Abiel dan teman-teman. Selamat menyaksikan. Gak kerasa ya, bentar lagi kita udah mau tamat SMA aja. Abiel sama Gisel gimana ya? Mereka bakalan tetap jadi pasangan atau enggak? Ya jelas lah, Abiel kan udah kapten sepak bola, ganteng, punya berbagai talenta lagi. Sorry ganggu. Aku udah memutuskan nggak masuk universitas itu. Aku udah memilih masuk seminari mana mah? Serius Kobi? Hah? Seminari? Kau yakin Bim ingin masuk seminari? Kau mempunyai banyak talenta loh, bahkan kau juga pintar. Kau yakin ingin membuang itu semua? Yakin dong. Menurut kalian keputusanku udah betul atau belum? Menurutku sih enggak ya. Kau sama Gisel kan udah lama bareng-bareng. Masa kau rela ninggalin dia? Gak boleh gitu Yes, kan itu pilihan dia, ya terserah dia.
Bi, kok betulan? Bukannya kau bilang kita bakal ke univ yang sama? Sel, aku bisa jelasin. Woi, bentar lah ya, aku ada urusan duluan lah ya. Sel, aku bisa jelaskan. Akhir-akhir ini aku mendengar suara yang lebih kuat dari suara hatiku sendiri. Roh Kudus telah membentangkan jalan yang berbeda bagiku. Ya tapi kan gak harus jadi pastor, Bi. Kau bisa melayani Tuhan dengan jadi dokter atau apa kek? Apa sih kau, Bi? Kan masih ada jalan yang lain, kenapa harus pilih jalan yang sulit? Udahlah, pergi aja kau sama-sama Tuhanmu sana. Emang kau pikir dengan kayak gitu kau langsung masuk surga? Ya, aduh. Ini kayak mana ya? Kayak mana ya? Ditolak. Nggak tahu. Terkadang rencana Tuhan tidak selalu sejalan dengan ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Di tengah suara teman-teman dan keraguan dunia, Roh Kudus memberikan suara yang lebih kuat untuk menuntun kita pada tujuan yang lebih besar. Jangan takut untuk memiliki cita-cita yang berbeda jika itu datang dari Tuhan. Nol, ini Abil kenapa? Kok dia jadi kayak gini sih? Abiel merasa terpanggil dan ingin masuk seminari, tetapi tadi Abiel datang marah-marah dan mereka sempat menolak. Bi, aku tahu ini sulit, tapi banyak orang menganggap kalau orang itu cuma sekadar mukjizat dan bahasa. Tapi mukjizat terbesar adalah ketika seseorang mengatakannya pada panggilannya meskipun hatinya hancur. Sudah Bi, aku akan mendukungmu karena aku selalu melihat mendukungmu di kapal sekolah. Aku akan menjadi saksi untukmu. Iya, kami juga dukung kok, Bi. Makasih ya, Wei. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Abiel yang biasanya langsung pulang ke rumah, sekarang ia duduk di taman dengan banyak pikiran di kepalanya. Udahlah, Sel, apa sih kau tengok dia? Udah lah Bi, kau tidak perlu melihat wajah. Daripada mikirin dia, mending kita main aja pulang. Enggak lah, Nol. Aku mau pulang aja. Oh, kalau gitu, pulang deh ya. Di dalam kamar Abiel, ia merenung. Dia sangat ingin bercerita semuanya kepada Tuhan. Dia berdoa dan menceritakan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Udahlah, Dek. Kamu gak usah sedih-sedih kali. Setelah ini kamu berdoa aja sama Tuhan. Pasti Tuhan masih tunjuk kamu jalan kok. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jujur aku bingung. Aku ingin masuk seminari karena merasa ini panggilanmu. Tapi Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di tanganku sekarang. Ada Dia yang selama ini menjadi sandaranku. Bagaimana aku bisa melepaskan genggamannya hanya untuk berjalan sendirian ke sana? Bukan cuma itu Tuhan, Engkau memberiku talenta musik, seni, semua pencapaian yang sudah kubangun dengan susah payah. Apakah semuanya harus terkubur di balik tembok biara? Aku takut kehilangan jati diriku Tuhan. Apa
panggilan ini terus bermain di kepalaku. Tolong Tuhan, jika ini memang jalanmu, lancarkanlah segalanya. Jinakan badai dalam hatiku dan mudahkan setiap langkahku menuju pintu itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Abiel, kamu tidak kehilangan apa-apa kok. Kamu cuma dituntun ke tempat yang lebih baik. Kamu pikir kamu meninggalkan dia sendirian? Tuhan yang bakal jagain dia lebih dari yang kamu bisa. Percayalah padanya. Mengenai talenta yang kau miliki, Tuhan tidak memberikannya kepadamu untuk dikubur. Di dalam rumahnya, talenta itu akan dimurnikan. Engkau tidak akan berhenti menjadi dirimu sendiri. Engkau akan menjadi dirimu yang paling sejati sebagai alatnya. Suara ini tenang dan terasa seperti pelukan di hati Abiel. Suara Roh Kudus yang menguatkan dan menenangkan di dalam batinnya. Oke Tuhan, aku percaya. Tolong bimbing aku ya, agar aku tidak ragu lagi. Bimbing aku untuk jalan ini bisa. Amin. Pergumulan batin adalah hal yang wajar saat kita menentukan masa depan. Namun Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam ketakutan. Dia hadir untuk memurnikan talenta dan hati kita, memastikan bahwa apa yang kita miliki akan berkembang menjadi berkat yang luas di tangannya. Abiel dan Gisel di tengah riuhnya perpisahan sekolah saat itu. Suasananya pasti akan canggung. Gisel berdiam sebentar, memberanikan diri untuk membuka obrolan dengan Abiel. Bisa kita ngomong sebentar? Jujur pas pertama kali kau bilang mau masuk seminari, aku kesel kali. Kayak Tuhan ninggalin aku. Terus kenapa sekarang? Kenapa nggak pas ke SMA, pas masuk SMA aja? Tapi semalam aku coba berdoa, hatiku jadi lebih tenang. Tuhan kayak bilang sama aku kalau kau itu punya dia. Ya Gisel, semoga kamu sukses ya. Semua orang pasti pernah di titik ia merasakan ditinggalkan Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Kok kehidupanku tidak semulus orang lain? Apa Tuhan gak sayang aku? Tetapi percayalah, Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Sebuah sekolah Katolik, suasana pagi yang ceria. Arnold dan Yesi tanpa memakai seragam guru sedang mengobrol di koridor. No, kalau nggak salah, nanti bakal datang kurator atau pastor baru ya untuk mendampingi rekoleksi mahasiswa. Dia harusnya pun sekarang udah datang. Katanya sih dari sekolah kita juga. Dan terasa ya kita udah jadi. Dari kejauhan, seorang pria berjubah berpakaian kurus berjalan mendekat. Langkahnya tenang, wajahnya damai. Dia adalah Abiel. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Abiel? Abiel atau mungkin frater atau sudah jadi pastor. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Kalau sedang bertiga, panggil Abiel saja. Seperti yang sudah aku bilang, Roh Kudus telah menetapkan jalan yang berbeda bagiku, dan akhirnya tujuannya telah menemui kalian di sini. Oh, jadi kelihatan lebih tenang ya sekarang. Beda banget waktu kita masih sekolah dulu. Bagaimana kabar kalian dan bagaimana juga kabar yang lain? Kalau yang lain udah bekerja di bidangnya masing-masing, tapi akhir-akhir ini udah pada lost contact. Tapi kalau sama Gisel aku masih kontekan kok. Dia sekarang udah keluar kota. Sekarang dia juga udah aktif dalam pelayanan gereja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami semua. Waktu akan membuktikan bahwa ketaatan pada Roh Kudus tidak pernah berakhir sia-sia.
Dimanapun kita ditempatkan, baik sebagai pastor, guru, maupun profesi lainnya, kita semua dipanggil untuk menjadi alat Tuhan yang membawa damai bagi sesama. Teman-teman yang terkasih, kisah Abiel dan teman-temannya memberikan kita sebuah pesan berharga, bahwa ketaatan pada Roh Kudus tidak pernah berakhir sia-sia. Mungkin saat ini kalian merasa bingung dengan masa depan, merasa takut kehilangan jati diri, atau merasa berat meninggalkan kenyamanan saat ini demi sebuah panggilan Tuhan. Namun ingatlah apa yang dikatakan Roh Kudus dalam permenungan Abiel. Mukjizat terbesar bukanlah bahasa roh atau keajaiban ajaib semesta, melainkan keberanian kita untuk berkata ya kepada panggilan Tuhan meskipun hati kita sedang merasa bimbang atau kecewa. Dimanapun kita ditempatkan nantinya, baik menjadi pastor, suster, guru, dokter, atau profesi lainnya, kita semua dipanggil untuk menjadi alat Tuhan yang membawa damai bagi sesama. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya jika berjalan bersama. Kami dari 81 mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, baik. Anak-anak kami yang terkasih, kelas 81 hari ini